Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya sangat bersuka cita pada hari ini. Akhirnya kita boleh berjumpa di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu baik bagi kita, Tuhan itu baik bagi saya, dan Tuhan itu baik bagi saudara. Dan mari kita terus semangat, karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kata Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah meninggalkan kita yatim piatu, tapi dia akan memberi rohnya kepada kita. Apakah saudara mengucap syukur bahwa kita spesial di mata Tuhan? Kita spesial di mata Tuhan Yesus, dan kita sangat bangga kita punya Tuhan seperti Tuhan kita yang baik itu. Haleluya. Dan hari ini saya sangat bergembira, akhirnya saya berjumpa dengan saudara, dan mari kita buka hati kepada Tuhan, buka hati kepada Roh Kudus, apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kita. Saya percaya bukan saya saja yang akan diberkati oleh Tuhan, tetapi saudara semua juga akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu angkat hatimu dan percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Kita percaya bahwa dia ada bersama kita secara pribadi. Dan dia tahu apa yang kita perlu. Dia tahu apa yang saya harus katakan. Dia tahu juga apa yang saudara harus dengar. Baik itu suara dari manusia maupun suara Tuhan sendiri langsung bagi hidup saudara, bagi diri saudara sendiri. Dan mari kita berserah kepada Tuhan buat malam hari ini. Kita menikmati apapun yang Tuhan izinkan kita boleh ada dan kita boleh terima pada malam hari ini di dalam kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, dan saya mau mengucapkan selamat bergabung bagi yang sudah bergabung pada hari ini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih buat kesetiaan saudara dan kerinduan saudara untuk terus mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya bahwa tiap-tiap hari ada anugerah, ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Haleluya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang berkarya Tuhan di atas segala ketidakmampuan manusia. Engkau tetap ada dan Engkau adalah penolong yang sejati. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berada bersama-sama bersekutu lewat live ini ya Tuhan, program live YouTube ini. Dan kami bersyukur buat apa yang Tuhan bisa adakan ya Tuhan, dari waktu demi waktu, masa demi masa ya Tuhan. Engkau yang Tuhan menolong kami semua, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersekutu dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh secara bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan kasih karunia dari Roh Kudus ada menaungi mereka. Terima kasih Bapak. Mereka yang bergabung di dalam keadaan yang susah, mungkin letih ya Tuhan, dalam keadaan bermasalah, banyak tekanan, biarlah Tuhan hari ini Tuhan bebaskan kami, dan kami bersuka di dalam Engkau. Dan di hari yang terakhir ini, live ini Tuhan, Hamba berdoa biarlah semua kami boleh disentuh oleh Roh Kudus, dan biarlah kuasa Tuhan boleh hinggap atas kami ya Tuhan, memenuhi kami, membuat kami dapat bersuka di dalam Engkau, mengalami segala kuasa Pentakosta ya Tuhan, segala berkat dan kasih karunia anugerah yang Tuhan sediakan di hari Pentakosta, kami boleh rasakan ya Tuhan. Dan hamba percaya ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah keterpisahan kami secara fisik, Engkau tetap hadir Tuhan di tempat kami masing-masing ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah pembaptis dengan roh Tuhan. Dan hamba berdoa bagi mereka yang belum mengalami kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, atau pengalaman pribadi dengan Roh Kudus secara khusus ya Tuhan. Biarlah saat ini mereka boleh mengalami itu, sentuhan Roh-Mu di dalam setiap mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan kami sangat bersyukur buat Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami dan memimpin sepanjang 1 jam ke depan ini ya Tuhan, di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan di dalam kebenaran-Mu. Dan di dalam iman kami kepada Engkau, kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara, apa kabar semuanya? Kalau saudara ada tanggapan-tanggapan, saudara boleh posting itu di live chatting, sehingga kita boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Kalaupun sementara saudara bersama-sama saat ini, kalau saudara ada saran dan usul untuk mungkin masukan untuk ke depan, ataupun acara-acara tertentu khusus yang lain, saudara terlintas di pikiran
di hati saudara, saudara silakan mengungkapkannya, sehingga itu menjadi masukan buat kami, dan kami yang sudah memberi diri untuk sungguh-sungguh melayani umat Tuhan, untuk berbicara dan jangan perlu malu-malu, puji Tuhan. Dan mari kita terus bersama-sama, saudara. Ada program-program lain yang kami ada, dan silakan saudara untuk subscribe, dan saudara akan cek sendiri apa-apa yang cocok buat saudara, dapat menjadi berkat dan dapat menolong saudara, dapat membuat saudara bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan seperti hari pertama Pentakosta yang pertama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, kalau saudara sudah hafal, tidak perlu buka Alkitab, dan saudara boleh ikuti bersama-sama. Saya akan tetap baca supaya tidak ada yang tersesat dalam pembacaan, dan kita akan baca bersama-sama, saudara. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, orang-orang percaya untuk berkumpul bersama-sama di satu tempat itu penting juga. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan jangan kita sekalipun meninggalkan persekutuan kita. Karena persekutuan dengan orang-orang percaya itu akan membangun kita, akan membuat kita lebih lagi bersemangat di dalam Tuhan, dan akan membuat kita lebih bergairah untuk beribadah dan mencari wajah Tuhan. Amin, saudara. Kita akan lebih ngamati di dalam gereja mungkin karena pean, dan ada sekali-sekali ada yang tertidur dan mungkin terlalu capek atau ada hal-hal lain, tetapi saudara itu akan menolong kita untuk menolong kita agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang lain yang akan membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Haleluya. Lalu ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Beribadah kepada Tuhan ada berbagai cara. Kita bisa duduk, kita bisa melantai dalam pengertian kita duduk di bawah, kita berdiri, kita mengangkat tangan, kita melipat tangan, kita melakukan apa saja. Yang penting adalah hati kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan iman kepada Tuhan kita. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya semua ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang kekasih, apa yang dapat membuat orang jadi termangu-mangu dan tercengang-cengang? Apabila kita dapat berkata-kata tentang perbuatan baik Tuhan. Sebab itu kesaksian itu penting. Praise report itu penting. Sebab itu kalau saudara ada kesaksian selama 1 minggu ini, apa yang saudara alami dengan Tuhan di dalam hari-hari saudara, mari berbagi supaya yang lain-lain juga dapat mendengarkan. Dan mereka mengerti bahwa ada perkara-perkara besar. Besar itu relatif, saudara. Bagi orang tertentu besar itu mungkin bagi orang lain masih hal yang biasa-biasa. Tapi bagi kita sudah besar, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Tidak peduli apa kata orang. Amin, saudara. Tapi yang membuat orang tercengang-cengang adalah pada saat kita dapat mengkomunikasikan dengan mereka perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kebersamaan kita. Dan saudara, itu yang membuat orang bisa tercengang-cengang. Sebab itu mari sebagai umat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mau untuk mempermuliakan Tuhan, memperkatakan apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi kita. Yaitu dengan jalan kita share kesaksian kita, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan,
seringkali tidak menuntut kita untuk melakukan hal yang lain selain pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Dan itu semua adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk kita dapat berkata-kata seperti itu. Dan saya percaya sesudah ini, dan saya akan terus berdoa agar kita semua diberikan kepada Tuhan hikmat dan akal budi. Dan Tuhan akan memberikan kita karunia-karunia roh, bahkan pernyataan roh yang dapat kita lakukan untuk membuat orang dapat menangkap kemuliaan Tuhan, dapat menangkap kasih karunia Tuhan, dapat menangkap karya-karya besar yang dilakukan Allah. Dan mereka boleh datang di dalam iman bahwa mereka juga dapat mengalami hal-hal yang sama yang kita alami di dalam Tuhan. Luar biasa kan saudara? Puji Tuhan. Dan saya sangat bersyukur hari ini kita akan berbicara Pentakosta sebagai manifestasi hadirat Allah di tengah-tengah umatnya. Kita semua perlu manifestasi hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita akan terhilang, tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Seringkali di dalam banyak perkara kita perlu Tuhan. Berhadapan dengan masa-masa sulit kita sangat perlu Tuhan, tapi bukan berarti di masa-masa bahagia, senang kita lagi mendapatkan berkat, kita tidak perlu Tuhan. Dalam setiap keadaan kita perlu manifestasi Allah di dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bercerita tentang hidup, sudah pasti setiap kita punya kesaksian. Bagaimana Roh Kudus menolong di dalam keterdesakan tertentu, bahkan di nyerempet bahaya maut. Dan pada saat saudara berseru merasakan ada Tuhan, dan saudara terluput dari mara bahaya dan sebagainya. Saudara, Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan apa yang menjadi kesaksian orang adalah sesuatu yang kita dengar saja, tetapi bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengalami secara pribadi, aku mau merasakan sukacita, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa pada saat aku mengalami secara pribadi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau melihat ke belakang, setiap kita pasti ada cerita-cerita yang seperti itu. Tapi tahukah saudara, kalau kita boleh ada seperti kita sekarang ini ada, itu semua adalah karunia Tuhan. Kadang kita juga tidak sadar bahwa Tuhan itu ada di dalam kita dan Dia menolong kita. Dan seringkali kita bahasakan itu keberuntungan, untungnya, syukurlah. Kita kadang-kadang tidak menyadari betul bahwa tangan Tuhan ada bagi kita. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita melihat banyak kali kemurahan Tuhan itu terjadi di saat orang-orang atau seseorang tidak tahu, tidak menyadarinya. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saat ini saya berharap kita semua lebih lagi merindukan kehadiran Roh Kudus yang sungguh-sungguh dapat kita mengerti bahwa Roh Kudus ada di dalam kita dan Roh Kudus dapat melakukan karyanya di dalam kita. Haleluya, Tuhan itu baik. Dan saudara, kalau bicara soal manifestasi hadirat Allah, kita melihat dari bangsa Israel, kembali dari bangsa Israel, kita tidak bisa memilah-milah, saudara. Kita akan melihat secara keseluruhan bahwa ada manifestasi Roh Allah sebenarnya. Sebelum ada Pentakosta juga, Tuhan sudah menyatakan, tetapi tidak seporsi pada saat sesudah Pentakosta. Tetapi Tuhan sudah mulai menunjukkan bahwa waktunya itu akan terjadi bagi umatnya. Kita melihat Pentakosta yang pertama, dan itu kita melihat bahwa kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kehadiran Roh Kudus itu tidak bisa kita pisahkan dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu memiliki korelasi yang sangat-sangat kuat dengan firman-Nya yang Tuhan berikan pada saat yang mereka memperingati Pentakosta yang pertama kali untuk umat Israel. Itu memperingati Tuhan memberikan 50 hari sesudah mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan memberikan kepada mereka kedua loh batu. Dan Pentakosta yang kita rayakan itu pada saat Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Itu tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat hubungan yang sangat kuat ini dan sangat jelas ini dengan Yesus, antara firman dan Roh Kudus dengan Kristus itu sendiri. Karena Kristus itu dan ketiganya, firman, Kristus dan Roh Kudus adalah pernyataan pribadi Allah bagi manusia. Itu adalah manifestasi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan manifestasi Allah kepada semua manusia, termasuk kepada saya dan saudara.
Dan kita melihat bersama-sama pemilihan Allah atas Israel ya, waktu mereka diproses oleh Tuhan dari Mesir. Pada saat di Mesir mereka dikenal sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan memproses mereka dengan keadaan yang sulit. Dari pertama menyenangkan, lalu kemudian Tuhan membawa mereka kepada proses yang sulit sekali hidup mereka. Tetapi dalam keadaan tersebut, Tuhan membuat mereka menjadi banyak dan menjadi lebih kuat, menjadi satu bangsa yang besar dan bangsa yang kuat di Mesir sebelum mereka akhirnya keluar dari Mesir dan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Dan saudara, dan pada saat di Gunung Sinai Tuhan memberikan firman kepada bangsa Israel, dan akhirnya waktu Tuhan menyuruh mereka merayakan satu perayaan-perayaan, ada perayaan khusus pada saat mereka harus mengingat Tuhan memberikan 2 loh batu. Dan saudara tahu Tuhan memberikan mereka pertama dengan berfirman, dengan lisan. Tuhan berfirman dan semua umat itu mendengar. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan di sanalah Tuhan memberikan kedua loh batu. 2 loh batu itu sangat-sangat spesial. Kenapa kita perlu tahu? Dan kita harus tahu hubungannya dengan Pentakosta. Dan selalu saya beranjak dari sana juga, saudara. Itu adalah firman yang pertama secara tertulis yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama kepada bangsa Israel. Dan terus kita juga masih mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui Musa, bangsa Israel, dan kepada kita semua. Di Keluaran 31 ayat 18 berkata, dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh batu, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Luar biasa nggak, saudara? Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudara bisa bayangkan jari Allah seperti apa? Betapa manusia harus kerja luar biasa, saudara, sulit untuk mengukir batu. Tapi Tuhan menulis dengan jarinya, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia dapat melakukan apapun yang Tuhan mau lakukan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan, kita melihat sejauh perjanjian lama sampai perjanjian baru, apa yang dilakukan adalah untuk mendidik manusia, agar manusia digiring kepada jalan keselamatannya, karena itulah jalan yang terbaik bagi manusia. Amin, saudara. Seringkali Tuhan harus memberi penalti kepada manusia. Tetapi semuanya itu mengajar orang-orang yang sesudahnya agar belajar untuk tidak melakukan dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang sama. Dan Tuhan sedang menggiring manusia seringkali dengan cara yang agak keras dan sangat keras, agar kita tahu bahwa jalan keselamatan, jalan yang benar hanya ada di dalam Allah sendiri. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Dan Tuhan memberikannya kepada bangsa Israel, Tauratnya. Dan saudara, di dalam Mazmur selanjutnya, setelah kita melihat ada tertulis dan itu disimpan di tabut Allah. Tapi Tuhan peringatkan mereka agar mereka selalu memperkatakan. Kenapa mereka harus memperkatakan hukum Tuhan? Perintah Allah, 10 perintah Allah, atau dikatakan firman Allah kepada mereka. Firman yang pertama yang Tuhan berikan. Hukum yang pertama yang secara tertulis kepada mereka. Harus mereka perkatakan selalu. Bahkan setiap hari. Kapan saja mereka harus perkatakan firman Allah. Dan hukum Taurat ini, saudara, karena agar mereka dapat mengingatnya, bahwa zaman dulu tidak seperti sekarang. Kita ada HP yang kita bawa di mana-mana, saudara. Lalu kemudian kapan saja kita mau baca Alkitab, kita bisa buka. Kita juga bisa dengar pakai headset, dan dengar itu sudah dibuat audio oleh orang-orang atau lembaga-lembaga pelayanan tertentu. Dan kita secara gampang, tapi zaman dulu tidak seperti itu. Dari mulut ke mulut, jadi mereka harus mengandalkan daya ingat mereka. Mereka harus menghafal. Dan bukan berarti karena kita sekarang sudah canggih, kita tidak perlu hafal lagi, saudara. Kadang-kadang kita juga bermasalah dengan teknologi. Saya sendiri kalau saya mau bersaksi, saudara, saya hari ini ada gangguan banyak dengan perkara teknis, saudara. Yang pertama, AC di kamar tahu-taunya meneteskan air. Lalu kemudian basah, dan saya juga harus ekstra memperhatikan. Saya habis beresin yang ini, yang lain juga basah dan sebagainya, saudara. Sampai satu hari, bukan satu hari, saudara, cukup panjang. Dalam hari ini tidak pasang AC, tapi karena saya harus bekerja di komputer, saya pakai komputer tetap. Dan ternyata komputernya mungkin kelamaan dipakai. Tahu-taunya komputer saya hang dan macet, saudara.
Dan saya sudah coba sekuat tenaga saya, tidak bisa berhasil. Dan saya tidak ada punya apa-apa fasilitas yang lain untuk saya mau online, dan saya sudah putus harapan. Saya pikir, waduh Tuhan, ini hari terakhir, selanjutnya hari yang paling spesial yang kami akan hadapi. Tetapi ya itu saudara, device saya atau perangkat teknologi yang saya punya dan kita sudah taruh di situ, kita sudah tidak pernah tulis dengan tangan, saudara, tapi sudah mengandalkan apa yang kita tahu, kita bisa buka dan baca dengan nyaman karena itu ada terang dan lampu dan sebagainya. Tapi pada saat ini macet dan saya jadi kebingungan. Tapi dalam kebingungan saya duduk dengan diam, saya bilang, Tuhan, berbicaralah kepada saya apa yang harus saya lakukan. Dan saya teringat ada salah satu dari orang di rumah punya komputer, walaupun berbeda dengan komputer saya, tapi puji Tuhan, menurut dia itu sangat lambat. Tapi pada saat saya pegang, saya berdoa lebih dulu, puji Tuhan, ini bisa terbuka, YouTube bisa terbuka, saudara. Dan saya bisa live hari ini. Saya rasa saya perlu cerita ini, karena saya tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya tadi sudah putus harap, saya hampir mengambil HP saya, dan saya ingin posting di media, saudara, lain karena HP saya tidak bisa pakai untuk, belum sampai. Ternyata setelah saya pelajari, subscriber saya mesti ada 1.000 dulu baru saya bisa online pakai HP. Waduh, saya bilang, Tuhan, saya belum sampai ke situ. Berarti belum waktunya Tuhan. Itu berarti hari ini saya harus mengalami mujizat Tuhan. Dan saya duduk diam. Karena saya jarang melihat, saudara, ada komputer berkeliaran, orang pakai di luar, hanya di kamar ya. Dan saya berpikir, Tuhan, dan Tuhan ingatkan saya. Dan memang anak sekolah di sini hanya tinggal satu. Tetapi puji Tuhan, akhirnya saya teringat dan saya coba bertanya apakah komputer mereka masih bisa dipakai atau bermasalah dan sebagainya. Puji Tuhan, memang menurut info agak lambat, tapi puji Tuhan pada saat saya pakai apa yang biasanya mereka tidak pakai karena lambat, tapi ternyata Tuhan tolong. Dan ini mujizat buat saya buat hari ini. Haleluya. Saya challenge saudara, apa mujizat saudara hari ini? Apa mujizat saudara kemarin? Apa mujizat saudara sepanjang minggu ini? Ayo share saudara. Kecil atau besar, sepanjang saudara dengan sukacita sekali saudara tahu itu mujizat Tuhan, itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Berani untuk berbagi. Amin saudara. Dan saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Masih ada hal-hal tertentu walaupun tidak lengkap, saudara. Bahkan catatan saya juga tidak lengkap keluar. Tapi saya tahu tadi saya sudah berserah sama Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Kalau Tuhan tidak berbicara ke saya, Tuhan bicara langsung kepada jemaat Tuhan. Tapi saya punya hati terus akan melayani. Apapun yang saya tahu yang masih ada tersisa, apapun yang saya ada yang Tuhan beri dalam hati saya, pikiran saya mau berbagi dengan jemaat. Haleluya, saudara, Tuhan itu ajaib. Saya percaya Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap rencananya, amin. Yang percaya bilang yes, amin. Saya nggak bisa dengar saudara. Saya bisa dengar ada suara anak saya di luar bilang yes, amin dengan keras, saudara. Saya nggak bisa dengar saudara yang di sana, tapi saya percaya Tuhan dengar kalau saudara bilang sama-sama yes, amin. Itu berarti saudara juga punya iman yang sama. Saudara akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak perlu katakan bahwa iya saya mendengar dari si A, saya mendengar dari si B. Tapi saudara dapat katakan saya mengalaminya secara pribadi. Bahwa Tuhan itu ajaib dalam kehidupan saya. Yeay, haleluya. Saudara, kita lanjut ya. Kita melihat di dalam kitab. Ya, kita melihat tadi kita sudah berbicara tentang Pentakosta. Pada perjanjian lama, yaitu memperingati pada saat Tuhan memberikan firman kepada bangsa Israel, 2 loh batu yang ditulis dengan jarinya Tuhan sendiri. Saya aja nggak bisa tulis dengan jari saya di atas, cuma bisa tulis di atas tanah atau di pasir ya saudara. Kita nggak bisa untuk hal-hal yang seperti yang Tuhan lakukan. Dan memang Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Yohanes 1 ayat 14, saudara, kita melihat, sebab itu saya bilang ada korelasi yang sangat kuat dan jelas ya. Ada hubungan yang sangat kuat dan jelas antara firman Yesus dan Roh Kudus. Dan perayaan Pentakosta yang diperintahkan oleh Allah untuk dirayakan oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah untuk merayakan bagaimana firman itu diturunkan, saudara. Firman adalah pribadi Allah. Yohanes 1 ayat 14 berbicara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara garis bawahi, diam di antara kita. Karena ini poinnya. Tuhan mau firman Tuhan itu diam di dalam kita. Sebab itu bangsa Israel disuruh oleh Allah
untuk mereka memperkatakan senantiasa firman Tuhan. Saya pernah pergi ke Israel dan saya pernah berada di tembok ratapan, lalu saya juga pernah masuk sedikit ke tempat-tempat yang di mana orang-orang Israel, dan pada saat itu ada hari di mana mereka memang waktu itu waktunya mereka untuk berkumpul. Para pria, saudara, berada di ruangan-ruangan tertentu. Yang mereka lakukan adalah memperkatakan firman Tuhan dengan cara seperti ini. Ada yang, saudara, dan mereka memperkatakan firman Tuhan. Mereka goyang-goyang begini mungkin untuk mengeluarkan ingatan mereka. Dan firman Tuhan yang mereka ucapkan. Dan saya percaya semua hukum Taurat itu diucapkan oleh mereka. Dan Tuhan berfirman dan memerintahkan mereka untuk melakukan. Mari saudara, jangan memandang remeh, oh kita tidak seperti itu lagi. Tidak, saudara, Tuhan bilang, taruh firman itu di dalam kita. Ingat, firman itu telah menjadi manusia, berbicara tentang Yesus, manusia itu, dan diam di antara kita. Dia mau firman itu diam di antara kita. Seperti Yesus yang telah menjadi manusia dan berada di tengah-tengah manusia dan diam bersama-sama. Tuhan Yesus bukan cuma diam, tetapi Tuhan Yesus juga hidup seperti manusia, layaknya manusia pada umumnya, saudara. Dan Tuhan mau kita juga membiarkan firman itu diam di antara kita dan diam di dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara lihat kan Pentakosta, pada saat firman itu diberikan oleh Allah kepada manusia, lalu kemudian Yohanes ini berbicara tentang firman yang menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Saudara melihat hubungannya kan, saudara ya? Pernyataan pribadi Allah lewat firman. Dan kemudian melalui lewat Yesus Kristus, dan dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yesus itu adalah firman. Adalah bukti nyata yang dapat dilihat oleh mata, yang dapat dirasakan, dapat kita alami keajaiban-keajaiban, dan kita merasakan kehadirannya saat dia berbicara. Murid-muridnya, saya maksudkan, dan kita tetap mendengarnya lewat firman Tuhan, saudara. Dan kita sangat bersuka melihat ini, bagaimana Allah sudah merencanakan semuanya. Sebab itu dengan ini kita harus sadar bahwa Pentakosta itu penting sekali bagi kita. Sama pentingnya pada saat kita menerima firman Tuhan. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan mau juga kita menerima rohnya, Roh Kudusnya secara khusus di dalam kehidupan kita. Memang segala sesuatu adalah karya firman dan Roh Kudus dalam kita. Tapi ada momen-momen yang tertentu yang penting, yang tersendiri, di mana kita menerima firman, kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menerima kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Saya berharap kita terdorong dan kita menjadi terbuka mata kita untuk kita mengalami pengalaman kuasa Roh Kudus di dalam kita. Haleluya. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada saat dia naik ke surga, kita sudah membahas itu beberapa hari lalu dari kemarin, dan hari-hari yang lalu juga di sana sini saya berbicara bahwa Tuhan memberikan janji. Bahkan kemarin kita berbicara Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Saudara, Tuhan sudah berencana. Tetapi ada kuasa yang lebih besar lagi yang datang kepada kita, yaitu Terus. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh yang akan datang kepada kita, yaitu Roh Kudus Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tapi kita akan menerima rohnya di dalam kita. Roh yang akan memimpin kita. Ada banyak fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, membangun kehidupan kita dan memperlengkapi kita. Dan juga menolong kita dalam perjalanan panjang kita sampai kepada akhirnya. Sehingga Tuhan dapat melihat kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh setia, tetap berada pada tempat yang Tuhan sudah tempatkan kita berada. Roh Kudus yang merupakan Allah itu sendiri. Roh itu sendiri tinggal di dalam kita. Kalau kita memberi tempat yang terbaik kepada Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dia pemimpin kehidupan kita, bukan kita sendiri. Saya tahu kita nyasar, saudara. Saudara tidak perlu GPRS.
GPR untuk sampai ke surga. Karena yang bersangkutan sudah berjalan bersama kita, yang drive hidup kita, yang membawa kita sampai kepada tujuan. Luar biasa kan saudara? Sebab itu kita perlu Tuhan hidup kita. Dia adalah manifestasi hadirat Allah dalam cara kita. Dia ingin diam di antara kita, dia ingin tinggal di dalam kita. Dan dia ingin memperlihatkan semua kebaikan Kristus, kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Dan dia ingin membiarkan kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Saya percaya setiap orang, kita tidak dapat bertumbuh di dalam iman kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Dan kalau kita mau lebih lebat lagi pertumbuhan rohani kita, dan kita mau berbuah lebat untuk Tuhan, biarkan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Karena Roh Kudus adalah kuasa untuk seperti boosting kehidupan kita. Kita suka menjadi kuat, kita suka cepat dan sebagainya. Roh Kudus dapat menolong kita karena dia adalah kuasa di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah keinginan Tuhan bagi kita agar kita dapat merasakan kehadirannya hari lepas hari di dalam kita. Sebab itu dikatakan kita ini adalah bait Roh Allah. Kenapa bait Roh Allah? Karena kita ini cuma rangka, tanpa Roh Kudus kita ini tidak ada apa-apanya. Pada saat ini binasa, kemana roh kita? Tapi kalau kita biarkan tubuh ini ditinggali oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menguasai roh kita, menguasai jiwa kita, menguasai tubuh kita bahkan, saudara. Bukan berarti Roh Kudus akan tahan kita kalau kita mau makan berlebihan atau kita melakukan apa-apa. Roh Kudus berbicara, tapi kita masih tetap ada kehendak di dalamnya. Tapi kita memberikan Roh Kudus kepemimpinan nomor 1 dalam hidup kita. Jadi itu berarti pada saat Roh Kudus berbicara menasihati kita, kita seharusnya mendengar. Itu tidak menutup saudara punya kebebasan, saudara untuk memilih untuk mendengar Roh Kudus atau tidak. Tapi kalau kita membiarkan Roh Kudus menjadi pemimpin, itu berarti Roh Kudus bicara ke kiri, kita ke kiri. Roh Kudus bilang ke kanan, kita ke kanan. Dan kita tahu, saudara, kalau kita lagi hidup dengan di dalam jalan Tuhan, Roh Kudus tidak bicara apa-apa. Tapi pada saat kita akan menyimpang, biasanya Tuhan berbicara. Atau Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang khusus, disitulah Tuhan berbicara kepada kita, dan kita harus belajar mendengar. Amin, saudara. Kita menjadi pendengar yang baik akan Roh Kudus. Kita menjadi penurut-penurut Allah. Pada saat Roh Kudus mengingatkan firman, kita juga harus menjadi penurut-penurut firman. Dan biarlah kita terlebih dari segala sesuatu menjadi baitnya Allah, bait Roh Kudus, dan bait doa di hadapan Tuhan. Hidup kita yang pada akhirnya apabila kita menerima Roh Kudus dan kita dapat menikmati hadirat Allah, terlebih karena Roh Kudus mendorong kita untuk menyembah Dia. Kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, kitab Korintus, saudara akan melihat bagaimana Rasul Paulus mengajar kita semua orang percaya untuk bergantung dan berserah kepada Roh Kudus lewat pengalaman-pengalaman mereka. Dan bahkan Roh Kudus dapat mengangkat kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita lebih lagi dapat merasakan hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Karena pada saat Roh Kudus menolong kita, dan saudara, mari melatih diri kita untuk menyembah secara bebas di dalam roh, di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara dapat berkata-kata dengan bahasa saudara sendiri, bahasa kita sendiri yang dapat kita mengerti. Saudara, saya tahu memang banyak orang dengan berbagai kemampuan bahasa, apalagi yang hidup di Hong Kong, hidup di Macau, sudah bisa bahasa Inggris, selain bahasa Indonesia tentunya, dan bahasa daerah kita, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang mana saja dari Indonesia, saudara ya. Kita bisa dengan bahasa daerah kita selain bahasa Indonesia yang tentunya kita harus tahu karena kita sekolah. Lalu di Hong Kong kita belajar bahasa Kantonis, ada juga yang lebih cepat lagi karena sudah sebelum di Hong Kong sudah ke Singapura dan sudah ke Taiwan dulu, atau sudah ke tempat-tempat lain sehingga bisa bahasa Inggris dan bisa juga bahasa Mandarin. Ada beberapa bahasa, saudara mau pakai bahasa apapun. Sepanjang saudara kita sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu luar biasa. Dan kalau kita memuji Tuhan tanpa memikirkan diri kita, tapi kita hanya mau bilang kepada Tuhan, aku mau menikmati hadirat-Mu, Roh Kudus akan datang dan memenuhi saudara dengan lembutnya. Amin, saudara. Dan pada saat kalau Roh Kudus memimpin saudara untuk menyembah Tuhan, dan di dalam saudara seperti ada semangat yang luar biasa dari hati saudara mengalir,
sungai penyembahan saudara kepada Tuhan. Biarkan itu mengalir dan menyembahlah dengan Tuhan. Jangan pernah takut saudara. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, Bapa mana yang kalau anak meminta roti diberi batu dan meminta ikan dikasih kalajengking? Enggak mungkin. Dan Tuhan hubungkan itu dengan Roh Kudus. Demikian juga kalau kamu meminta Roh Kudus, maka Bapamu yang di surga akan memberikannya kepadamu. Ada orang terlalu takut untuk mengalami pengalaman khusus dengan Roh Kudus karena dia pikir jangan-jangan waktu saya minta Roh Kudus yang masuk ke saya roh setan. Enggak mungkin saudara. Kecuali saudara masih menyimpan dosa, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan kepahitan yang saudara tidak pernah mau bereskan di hadapan Tuhan. Nah, itu saudara harus bereskan dulu. Kalau saudara sudah beres, saudara cek and recheck hidup saya, dan saudara tahu bahwa saudara hidup di dalam cinta akan Tuhan, dan saudara mau menyembah Tuhan, saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, ingat firman Tuhan ini, kalau orang yang meminta Roh Kudus, Tuhan tidak akan memberikan yang lain, dan Tuhan akan menjawab kita. Dan tidak ada yang dapat, setan tidak dapat interupsi pekerjaan Roh Kudus, kecuali diizinkan oleh yang bersangkutan. Bagaimana kita mengizinkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Itu yang pertama saya biarkan. Saya katakan tadi, membiarkan dosa itu ada dalam hidup kita, bercokol di dalam kita. Ada macam-macam dosa dan kita masing-masing pribadi yang tahu persis, karena terlebih itu adalah dosa yang kita sembunyikan di hadapan manusia, tapi kita tidak pernah menyembunyikan di hadapan Tuhan. Seringkali juga kalau dosa, iblis juga tahu apa yang saudara lakukan dan apa yang saudara tahu, dan dia tahu sekali bahwa itu adalah titik kelemahan saudara yang dia dapat masuk, dia dapat pakai itu sebagai titik masuknya dia, dan dia dapat mengacaukan saudara. Jadi yang pertama, dosa kita, atau kita masih mengikat diri di dalam dosa, tidak mau bertobat dan sebagainya, ya kita harus membereskan diri. Kalau kita mau Roh Kudus, kita harus tahu diri kita juga harus dikuduskan, dan Tuhan memberikan solusi kepada kita. Pada saat kita tahu kita berdosa, Tuhan bilang, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Bahkan dosa seberat apapun dan sehitam sekotor apakah yang Tuhan tidak bisa bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan bisa menjadikan itu putih. Wah, luar biasa dan sebagainya. Ada juga Tuhan akan membuang dosa kita dari barat sampai ke timur. Siapakah yang dapat mengukur barat sampai ke timur? Tidak ada, saudara. Itulah sebabnya Tuhan bilang, Tuhan betul-betul bereskan, tutup buku. Nah, itu saudara, kenapa kita mau bertahan menahan dosa dalam hidup kita, sehingga kita sehingga itu menjadi penghalang bagi kita untuk menerima Roh Kudus Allah. Jadi syarat pertama adalah jangan menyimpan dosa, jangan menyimpan segala pelanggaran, dan jangan menyimpan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan saudara. Bertobat dan bebaskan diri, itu lebih bahagia, dan itu akan dapat membuat saudara lebih sehat. Dan bukan cuma lebih sehat, saudara yang wanita, itu juga dapat membuat saudara lebih cantik. Pada saat kita bebaskan diri kita dari segala dosa dan segala ikatan-ikatan dosa. Amin. Karena Tuhan akan penuhi kita dengan sukacita. Orang yang masih mengikat dosa dalam hidup kita, mukanya akan tetap cembetut, saudara. Tidak akan ada kegembiraan. Tapi pada saat saudara lepaskan itu di kaki Tuhan, minta pengampunan dosa dari Tuhan, bereskan itu dengan sesama saudara. Ya, kalau orangnya tidak mau membereskan, bagaimana pastor? Ya sudah, yang penting bagian saudara-saudara sudah bereskan. Tapi jangan terlalu egois, berdoalah. Belas kasihanlah pada orang yang tetap menutup diri tidak mau membereskan diri dengan saudara. Tapi saudara berdoa untuk mereka. Amin, saudara. Dan orang-orang seperti itu adalah orang yang dipenuhi dengan sukacita. Sukacita itu, Tuhan bilang hati gembira adalah obat yang manjur. Kalau sudah obat yang manjur, berarti hati gembira akan membuat saudara sehat terus. Bagi kita yang sehat, hati gembira akan membuat kita tetap sehat di dalam Tuhan. Memang kita tetap akan menjadi tua. Jangan juga merasa, apa Pastor Janet bilang sehat terus. Nah, ini saya sudah punya lutut, sudah mulai agak goyang-goyang. Kita juga harus bijaksana dengan kesehatan. Tapi paling tidak secara rohani kita sehat, maka di dalam hati kita akan memancar sukacita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya, saudara. Mari, biarlah Roh Kudus terus ada di dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, saudara, jadi hati-hati dengan dosa dan segala pelanggaran yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, kita harus menerima terus pengudusan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, kita jangan biarkan tidak berdoa dalam satu hari. Ya, saya mau bilang tidak berdoa bukan berarti saudara bilang tidak berdoa. Pastor, aku kan berdoa makan.
Aku kan berdoa sebelum tidur. Itu doa-doa yang sapaan-sapaan yang sudah dihafal. Dan kalau saya lihat anak kecil yang sudah sekolah, apalagi kalau sekolah di sekolah Kristen, dan mereka berdoa sama terus tidak pernah berubah. Anak saya dulu juga pada kelas tertentu seperti itu. Tapi setelah dia menjadi dewasa, dia sudah mulai berdoa dengan kata-katanya sendiri, saudara. Tetapi kata-kata sendiri juga orang dewasa juga masih sama. Paling tidak kalau mau makan, cepat sekali. Sampai saya suka bercanda, kamu sempat bilang apa sama Tuhan? Karena saya pernah dibercandain oleh seorang pendeta juga. Karena melihat saya berdoa cepat sekali. Dia bilang, kamu sempat bilang apa sama Tuhan? Saya menjadi malu. Dan itulah kita seringkali bilang, kita berdoa. Tapi doa semacam apa yang kita doa? Kita bilang doa. Yang Tuhan mau adalah bukan sekedar doa ritual kita, tetapi persekutuan yang manis, hubungan yang manis. Bahkan kita menikmati, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyanyi, saudara. Dan kita dapat merasakan hadirat Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud hadirat Tuhan. Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita untuk membawa kita agar kita masuk lebih intim lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara sudah sampai ke tingkat itu, saudara sudah mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Roh Kudus memenuhi saudara, dan itu harus kita pelihara dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Karena pada saat kaki kita masih berpijak di dunia ini, pada saat mata kita masih melihat dunia ini, pada saat telinga kita masih mendengar segala bunyi yang ada di dunia ini, maka pencobaan itu boleh juga bisa menari-nari di sekeliling kita. Sebab itu kita terus hidup dalam keadaan seperti itu, penyerahan kepada Roh Kudus, hidup dalam hadirat Tuhan, dan terus dipimpin oleh Roh Kudus, hidup berdasarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi kuasa bagi kita pada saat kita membaca firman Tuhan di dalam berkat dan urapan dari kuasa Roh Kudus. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa itu menjadi impian Tuhan, itu menjadi kerinduan Tuhan, dan itu menjadi tujuan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Haleluya, alamilah pada saat saudara berdoa dan merasakan hadirat Tuhan. Sehingga waktu kalau saudara berdoa dengan hati seperti itu, seakan-akan saudara lupa diri saudara, dan saudara lupa waktu, lupa dunia ini. Saudara akan berdoa sampai sudah berjam-jam saudara tidak sadari. Amin, saudara pernah rasa seperti itu enggak? Memang saya tidak suruh saudara bawa doa berjam-jam itu berdoa merasakan hadirat Tuhan. Kadang-kadang dalam waktu 5 menit pun yang kita punya, kita dapat mengalami hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan itu menjadi kekuatan kepada kita, bukan cuma untuk hari itu. Dan kita akan ingat terus, dan itu akan menjadi kekuatan pada saat kita berhadapan dengan masa-masa sulit dalam hidup kita. Pada saat kita berhadapan dengan segala situasi yang melemahkan kita, kita ingat hadirat Tuhan itu. Seringkali kita pada saat kita sudah agak-agak jauh dari Tuhan, Tuhan juga seringkali izinkan hadirat Tuhan itu agar kita menjadi homesick berada. Bagaimana kita berada di hadirat Tuhan. Saya pernah mendengar satu cerita dari seorang yang pernah menjadi jemaat di gereja, dan pernah dilayani, pernah dalam pengembalaan saya, dan dia bercerita tentang kehidupannya. Dulunya dia belum percaya Tuhan, dan pada saat dia bekerja di tempat lain, bukan di Indonesia, dia sudah bekerja overseas, lalu kemudian dia bekerja dengan bosnya orang Kristen, dan bosnya baik sekali, dan pekerjaannya juga bukan pekerjaan yang sangat-sangat berat, pekerjaan yang dia dapat nikmati, dan paling utama dia diminta untuk menjaga anak, dan kebetulan karena mereka juga ke gereja, jadi hari Minggu mereka ke gereja, dan tugasnya dia yang diminta oleh bosnya adalah menolong anaknya, mendampingi karena anaknya masih kecil, masih di bawah 5 tahun. Jadi tolong berada bersama-sama dia di dalam kelas. Paling tidak mereka ada tempat untuk yang membawa anak, yang menjaga anak, mereka ada tempat. Tapi paling tidak mereka ada di dalam ruangan itu, dan mata ke anak itu, namanya anak kecil, seringkali tidak terprediksi apa yang akan mereka lakukan. Dan dari minggu ke minggu, dan ada acara-acara yang lain juga dia ikutin. Dan sebenarnya sepanjang masa dia kerja di bos yang itu, tidak ada apa-apa, tidak pernah ada suruhan, tekanan, ataupun bosnya berusaha untuk berbicara, untuk membawa dia untuk ikut Tuhan dan sebagainya. Tidak pernah, katanya ya biasa saja, dan kerja di rumah menyenangkan sampai dia selesai dan dia kembali ke Indonesia. Lalu kemudian pada saat dia mengalami masa-masa sulit, lalu kemudian dia merasakan
Dia kepingin berada di gereja di mana dia dapat merasakan ternyata selama dia berada di gereja ada satu damai yang dia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Yang akhirnya dia merasa kangen, dia dapat mengalami damai seperti itu. Karena dia mengalami kekalutan pada saat dia pulang. Akhirnya dia pergi ke tempat lain, datang di Hong Kong waktu itu. Dan dia merindukan berada di dalam gereja. Nah, saudara, hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita juga tidak pernah tahu bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ingat bahwa Roh Kudus juga, kemarin kita berbicara bahwa ada karya Roh Kudus juga di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan semua manusia. Sebab itu Roh Kudus juga ada, sebab Roh Kudus datang ke dunia dan Allah yang ada di surga itu datang manifestasinya, manifestasi Kristus juga yang sudah naik ke surga dan kita melihat manifestasinya di dalam roh itu, sehingga roh itu bisa ada dan melayani lebih banyak lagi kepada semua manusia, bahkan karena roh Allah adalah roh yang tidak terbatas adanya. Dan kita melihat bahwa Tuhan juga berkarya. Sebab itu saudara, kalau ada teman-teman atau terlebih saudara dekat, saudara suami atau istri saudara yang belum dalam Tuhan, apakah saudara rela saudara ke surga tanpa membawa mereka atau tanpa saudara melihat mereka bersama-sama dengan saudara? Mulailah berdoa untuk sekarang. Berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan berkasih karunia. Sehingga pada saat-saat yang diperlukan Roh Kudus dapat berbicara. Dan Roh Kudus juga dapat intervensi pada saat seseorang menutup diri sedemikian rupa. Mau pakai tirai apapun, mau tirai bambu, mau tirai beton, mau tirai besi juga. Tuhan dapat menembusi semua itu. Semua batas-batas tembok-tembok yang dibangun oleh manusia, Tuhan dapat menembusinya. Kalau kita berdoa untuk orang-orang yang kita cintai, kita akan melihat cara Tuhan yang ajaib. Seringkali perlu waktu, takes time, saudara. Tetapi itu tetap akan terjadi kalau kita berdoa sungguh-sungguh dan dengan iman kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Tuhan kita adalah Allah yang berkarya di tengah-tengah umatnya. Allah yang berkarya di tengah-tengah manusia. Sebab itu mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita melakukan, kita jangan berpikir kita sangat terbatas, tapi lakukanlah apa yang kita dapat lakukan saat ini. Dan percaya bahwa Tuhan akan menambah-nambahkannya itu kepada engkau. Haleluya. Nah, saudara, kita melihat kalau kita menikmati hadirat Tuhan, itu luar biasa. Sebab itu mimpikanlah hadirat Tuhan itu dapat saudara alami di dalam doa-doa saudara di hadapan Tuhan, di dalam kehidupan saudara, dalam apapun yang saudara hadapi. Dan kalau kita ingin membiarkan Roh Kudus itu ada, dan kita ingin kita boleh mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, saudara, ya itu dia. Hiduplah menghindar dari segala macam dosa dan saudara membereskan diri dari segala macam dosa dan pelanggaran, lalu kemudian memutuskan hubungan-hubungan saudara dengan kuasa kegelapan. Kadang-kadang kita tidak menyadari di belakang kita, karena hal-hal seperti itu saudara adalah hal yang serius yang perlu dibereskan. Tuhan dapat membereskan, tetapi iblis adalah oknum yang tetap memegang apa yang sudah diberikan oleh manusia. Jangan yang kita berikan kepada dia, yang kita tidak berikan juga pun dia akan mencuri dan membinasakannya, dan membinasakan kita, dan dia memakai itu untuk membinasakan kita. Sebab itu kita harus bereskan. Membereskan diri adalah kita mengingat di masa lalu kita, apakah orang tua kita, apakah di atas kita yang pernah ada hubungan-hubungan dengan okultisme, dengan dukun dan segala macam, apakah kita sendiri yang pernah berurusan dengan dukun dan sebagainya. Saudara tidak usah takut kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, saudara hanya melakukan pengakuan di hadapan setan bahwa saya sekarang milik Tuhan, dan semua perjanjian yang dibangun oleh orang atau dibuat oleh manusia siapapun itu, apakah orang mengantar orang ke dukun dan kita yang masuk di dalamnya, saudara hanya membuat keputusan bahwa saya di dalam nama Yesus menolak dan memutuskan. Itu saudara, membuat satu pernyataan sehingga saudara tahu bahwa saudara adalah milik Tuhan dan saudara sudah melakukan pemutusan hubungan dengan iblis dan saudara mengatakan bahwa saudara adalah milik Kristus. Amin, saudara. Dan dia tidak ada hak lagi dan tidak ada satu bagian apapun di dalam hidup kita. Ada susuk yang saudara pernah tanam di dalam diri saudara. Minta pelepasan, minta doa. Tuhan, saya membatas. Kalau saudara dapat lakukan sendiri, saudara sudah cukup mampu untuk melakukannya, lakukan. Kalau tidak, saudara minta bimbingan kakak rohani ataupun hamba Tuhan dan sebagainya untuk menolong saudara. Sehingga saudara dapat mengalami betul-betul. Dan tidak ada fighting yang terlalu berarti, karena iblis selalu mau untuk berebutan, saudara, merebut diri saudara, dan dia akan mengklaim bahwa ini sudah pernah diserahkan untuk saya, ini mata pernah disusuk,
Dan ini milik saya. Sebab itu saudara, seringkali kita mau baca Alkitab ngantuk 7 keliling. Nggak pernah bisa-bisa baca Alkitab. Nggak pernah bisa-bisa untuk menyelesaikan Alkitab seluruhnya untuk dibaca. Karena banyak hambatan di dalam kita. Ada aja alasannya. Sehingga kita putus. Saudara, kita harus mengecek and recheck. Sehingga kita bukan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi anak Tuhan yang betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Dan dipimpin oleh Roh Kudus. Diberkati oleh Roh Kudus. Saudara, itu kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Walaupun itu bukan berarti saudara akan tidak menghadapi segala sesuatu hal-hal dalam kehidupan saudara. Tidak, saudara. Kita juga seringkali menghadapi masa-masa sulit, tekanan-tekanan, dan bahkan tekanan yang saudara tidak pernah pikirkan lebih dulu. Tapi kita tahu kita punya pengharapan, ada kekuatan, ada penghibur, ada penolong, dan disitulah kita melihat karya Roh Kudus dapat berlaku dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tetap bersuka cita, bukan karena saudara sudah hilang ingatan akan persoalan saudara, tapi karena saudara tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada sukacita yang bukan dari kita, tapi yang keluar dari kuasa Roh Kudus dalam kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus itu penting sekali. Saya tahu saudara, saya tidak dapat memberikan, saya tidak dapat melakukan banyak hal karena kita terpisah secara jasmani. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara untuk memahami ini. Dan pada saat saudara dimanapun berada, saudara dapat bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain, atau berada di gereja, beribadah, dan sebagainya. Carilah Tuhan, buka hati kepada Tuhan. Dan saat doa pribadi, saudara buka hati kepada Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana pengalaman hidup saudara dengan Tuhan. Bila saudara melakukan firman Tuhan, dan terlebih apa yang kita bicarakan pada saat ini. Dan saudara, yang berikut, yang ketiga adalah kita menjaga, kalau Roh Kudus ada dalam kita, menjaga kehidupan kita. Karena pengalaman pertama itu tidak menentukan kalau proses ke depannya sampai selesai. Saudara menyia-nyiakan hidup dan tidak peduli lagi, ataupun saudara menjadi sembarangan dan sebagainya. Tapi mari tetap di dalam Tuhan, tetap jaga diri saudara, dan tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan nikmati kebersamaan dengan Roh Kudus. Haleluya, Tuhan itu baik. Amin, saudara. Dan saya sangat berterima kasih untuk saudara yang setia di acara ini. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan akan ada terus bagi saudara, dan saudara akan mengalami apa yang kita sama-sama rindukan, dan apa yang sudah kita dengarkan di dalam firman Tuhan dan sepanjang minggu ini. Dan saya percaya kapanpun itu, hari ini atau besok dan seterusnya, dan saya percaya bahwa saudara akan mengalaminya, dan saudara akan mengingat minggu ini atau hari-hari ini, malam-malam ini yang sudah kita lewati, dan kita sudah bicara banyak tentang Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudara yang sudah tetap setia bergabung di sini. Bila saudara diberkati, kami menyediakan videonya dalam bentuk video, berarti sudah dipotong sedikit awal dan akhirnya, karena live streaming kadang-kadang belum ready atau terlalu cepat dia online, sehingga akhirnya ada lebih-lebihnya, tetapi dalam bentuk video, dan saudara boleh bagikan kepada teman-teman. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati apapun upaya kita, sehingga orang lain boleh diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari kita tetap setia, kita tetap maju terus di dalam Tuhan, dan tetap melakukan apapun yang Tuhan mau bagi kita. Haleluya, haleluya. Dan nantikan terus informasi-informasi acara-acara spesial yang akan kami lakukan secara live streaming. Dan Tuhan Yesus pasti akan tolong kita semua untuk kita semakin maju dan diberkati olehnya. Haleluya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat Minggu Pentakosta ini, 7 hari ini kami sudah selesaikan ya Tuhan. Dan terima kasih buat hari ini, hari Pentakosta, dan kami boleh merayakannya bersama-sama. Dan hamba berdoa Tuhan, sesudah acara ini Tuhan, dan bahkan kapanpun yang Tuhan mau, anak-anak-Mu yang setia mendengarkan dalam Minggu Pentakosta ini Tuhan, mereka akan mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, dapat mengalami bahwa kata firman Tuhan itu benar, seperti firman Tuhan yang berkata-kata kepada murid-murid, kepada bahkan bangsa Israel, bahkan kepada Musa ya Tuhan, berkata tentang apakah kalau aku berfirman aku tidak dapat menepatinya. Dan kami percaya seperti Engkau katakan bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu, bahwa Engkau akan menepatinya, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini Tuhan, mendengarkan firman ini ya Tuhan, mereka akan mengalami bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Apalagi pada saat mereka meminta kepada Engkau, izinkan mereka mengalami Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus yang dapat membangun mereka
di dalam diri mereka, membentuk karakter mereka sebagai umat Tuhan, sebagai pribadi yang mempermuliakan Tuhan dan yang sungguh-sungguh tersedia bagi Tuhan. Dan Tuhan juga akan memperlengkapi setiap mereka dengan kuasa agar mereka dapat menjadi berkat, menjadi teladan ya Tuhan, dan dapat melayani sesama, teristimewa mempermuliakan Tuhan dalam setiap apapun pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan sepanjang minggu Pentakosta ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan mengakhiri dan menerima karunia Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan mereka hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Saya mau memesan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kita akan berjumpa lagi di dalam acara yang lain. Dan kalau saudara yang belum tergabung, belum mengikuti berakar dalam firman, silakan saudara tetap bergabung bersama kami. Dan ada video dari hari pertama dari Kejadian 1 sampai 3, lalu kemudian 4 sampai 6, dan selanjutnya sampai kepada hari ini. Dan Paskah, dan kita akan berakhir kepada Paskah tahun depan. Tetap maju di dalam Tuhan.